Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Larmi Istianasari, Guru Kimia SMA Negeri 5 Binjai, CGP Rekognisi Angkatan 11 dengan fasilitator pemandu Pak Samswedi. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi, kemudian melakukan observasi, dan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tagihan aksi nyata modul 2.3 pada PGP kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Baik, terima kasih Bu Larmi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini akan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Salina. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi untuk di kelas 10, 11, dan 12 dan mengajar di SMA Negeri 5 Binjai. Itu saja Bu Larmi. Baik, terima kasih. Ibu Salina, kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah agar nantinya Ibu Salina ketika melakukan pembelajaran jadinya pasti jauh lebih baik lagi, kemudian lebih lancar lagi, dan mengetahui apa langkah-langkah yang akan diikuti nantinya. Apakah Ibu siap untuk sesi wawancara kali ini atau percakapan ini? Ya, saya siap Bu untuk lakukan praobservasi dengan Ibu. Baik, sebelumnya Bu, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan melakukan, saya akan supervisi, jadi akan melakukan observasi ke kelas yang akan Ibu masuki nantinya. Jadi saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran nantinya di kelas Ibu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, tujuan dilakukannya supervisi ini tadi yang saya sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, kemudian yang antara lainnya adalah di sini nanti saya akan memberikan masukan, kemudian bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat. Yang pertama itu. Yang kedua, yang pastinya ketika nanti sudah dilakukan praobservasi ini, maka Ibu menjadi lebih tahu lagi apa yang harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebelum kita melakukan observasi, kita akan adakan percakapan praobservasi. Jadi yang mau saya tanya nih Bu, nanti Ibu masuk di kelas berapa ya Bu, dan jam berapa ya? Kebetulan hari ini saya nanti ada masuk di kelas 12 IPS di les ke 5 dan 6. 5 dan 6 ya. Berarti nanti kita akan setelah praobservasi ini akan ada istirahat terlebih dahulu berarti ya Bu ya. Setelah itu baru kita masuk ke kelasnya. Jadi di kelas 11 IIS ya Bu ya? Kelas 12 IIS. Baik Bu, berarti sebelum kita nanti masuk ke observasi tersebut, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan adalah untuk kelas 12 IIS nanti apa materi yang akan Ibu sampaikan atau Ibu ajarkan? Untuk yang nanti ya pertemuan kami nanti di kelas 12 di jam ke-5 dan 6 itu materinya adalah mengenai pengertian dan ciri-ciri globalisasi.
Baik, berarti saya ulang kembali lagi ya Bu ya. Untuk materi yang Ibu ajarkan kali ini adalah pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Nah, untuk materi ini Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Eh, ya, untuk tujuan pembelajaran di materi ini yang saya targetkan itu yang pertama bahwa siswa nanti mampu mendeskripsikan ya pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Nah, untuk yang kedua itu nanti siswa juga mampu menganalisis contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kehidupan masyarakat berdasarkan ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang sudah dijabarkan nanti. Itu ini. Jadi tujuan pembelajaran itu tadi adalah siswa tersebut mampu mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri globalisasi serta menganalisis contoh-contoh globalisasi yang ada di kehidupan masyarakat berdasarkan ciri-ciri globalisasi tersebut ya Bu. Kemudian Bu, untuk yang selanjutnya apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan kali ini yang ingin saya sampaikan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengembangan di pengetahuan itu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan di area keterampilan. Berarti ada dua pengembangan ya Bu ya. Berarti yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Nah dari yang Ibu sebutkan tadi ada pengetahuan, kemudian keterampilan. Dari kedua area pengembangan tersebut, adakah yang spesifik ingin Ibu kembangkan, kemudian yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih lagi nanti di waktu di observasi Bu? Iya. Untuk pertemuan nanti, nanti ketika di supervisi ya, area pengembangan yang paling saya utamakan di situ adalah mungkin nanti di pengembangan pengetahuannya. Jadi Bu bisa nanti mengamati di area pengetahuan tersebut. Iya, baik Bu. Jadi nanti akan saya bantu amati untuk area pengembangan terutama untuk pengetahuan ya Bu ya. Baik, setelah kita mengetahui area pengembangan tadi yaitu pengetahuan, yang selanjutnya saya ingin tahu dari Ibu adalah apa Bu yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan pengetahuan ini menurut Ibu? Untuk indikator dalam pengembangan pengetahuan ini yang ingin saya capai itu adalah di mana nanti siswa mampu memahami ya dan menjelaskan mengenai globalisasi dan juga mereka nanti mampu menganalisis ya contoh-contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu indikator yang itu indikatornya. Jadi indikator ketercapaian dari area pengembangan ini adalah siswa itu menjadi mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai globalisasi serta bisa menganalisis contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bu, kalau tadi udah Ibu ungkapkan tadi bahwa area pengembangan pengetahuan kemudian juga sudah indikator ketercapaian. Kali ini saya ingin mengetahui Bu, jadi strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi mulai dari, bisa Ibu ceritakan mungkin dari mulai metode atau model pembelajarannya itu seperti apa gitu? Ya, untuk metode pembelajarannya ya yang saya gunakan nanti tentunya ada diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian ada juga penugasan. Nah, untuk model pendekatan pembelajaran itu saya menggunakan project based learning. Nah, kemudian ini diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan dikaitkan juga dengan sosial emosional learning. Ya, jadi kompetensi untuk emosional learningnya itu. Jadi metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, kemudian menggunakan model pembelajaran project ini terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan social emotional learning. Iya. Baik Bu, berarti strategi Bu pembelajaran yang Ibu gunakan adalah pembelajaran metodenya diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian model pembelajarannya berbasis project based learning, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional.
Betul sekali Bu Lami. Iya. Yang saya gunakan nanti di pertemuan hari ini. Iya, jadi ini juga saya izin saya tuliskan di lembar praobservasi ya Bu. Jadi nantinya ketika saya melakukan observasi nanti saya jadi lebih fokus lagi. Nah, baik Bu, mungkin itu yang ingin saya gali lebih dalam ke Ibu sebelum kita melaksanakan observasi. Jadi nanti setelah istirahat mungkin kita langsung akan melakukan observasi. Saya akan ke kelas Ibu untuk mengamati. Jadi ini ada beberapa menit lagi. Nanti bisa Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Kemudian Bu, yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir Bu. Setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini, apa yang menjadi pemikiran Ibu atau apa pendapat Ibu atau apa yang menjadi gagasan baru Ibu bagi Ibu itu apa kira-kira Bu? Dari percakapan observasi ini dan juga nanti ketika observasi ya tentunya saya mempunyai harapan-harapan ya Bu ya, juga mungkin ide-ide yang baru. Nah jadi harapannya ini nanti ketika di observasi itu anak-anak ya bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik ya, kemudian anak-anak itu juga aktif dalam kegiatan pembelajaran ini ya, diskusinya, tanya jawabnya, itu sih harapan dari adanya supervisi dan observasi ini. Itu Bu Rani. Iya, baik Bu. Jadi semuanya sudah saya catat di sini Bu. Semuanya sudah saya nanti akan saya bantu amati. Jadi ini ada beberapa waktu lagi. Jadi mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu untuk praobservasi. Untuk yang selanjutnya Bu, nanti untuk les kelima ya Bu ya. Les kelima nanti saya akan masuk ke kelas 12 IIS tadi untuk melakukan observasi bersama Ibu, dan setelah nanti melakukan observasi di kelas kita akan lanjutkan nanti mungkin setelah istirahat kedua ya Bu ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi untuk merefleksikan apa yang terjadi di observasi nantinya. Iya, baik Bu Lami. Nah kalau memang kita sudah ini saya akan mempersiapkan dulu ya Bu. Oh iya, silakan. Kegiatan pembelajaran ini dan untuk observasi nanti mungkin itu aja. Iya Ibu, saya persilahkan Ibu untuk mempersiapkan. Nanti saya akan masuk ke kelas 12 IIS. Terima kasih Bu Lami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Salinem selaku yang akan saya observasi nantinya, dan kita akan kembali pada proses observasi kelas dan pasca observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kemudian tanda-tanda dan fungsi. Namun sebelum kita sampai ke sini, saya mau memaparkan dulu sebenarnya apa sih tujuan yang mau saya
saya targetkan ke kalian di pembelajaran kali ini. Jadi tujuannya yang pertama, materi-materi tadi bisa kalian lihat di paket kalian. Kemudian tadi di grup juga Ibu ada membagikan link video tentang materi ini. Nah sekarang kita bagi ke dalam belajar kelompok ini ya. Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Tugas kalian adalah coba mengidentifikasi contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kalian. Jadi kalau bisa itu di berbagai sektor kehidupan. Misalnya di mana di pendidikan. Globalisasi di pendidikan itu seperti apa contohnya? Kemudian di ekonomi seperti apa contohnya? Kemudian di sosial budaya. Jadi sebenarnya di semua sektor bidang itu ada globalisasi. Jadi bisa kalian mulai sekarang diskusinya. Silakan ambil buku latihan kalian. Nanti setelah kalian diskusikan secara bersama. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Jadi sebenarnya ya globalisasi itu benar-benar ada. Ya globalisasi itu adalah yang dimaksud globalisasi tadi adalah bagaimana dunia ini menyatu, tidak ada lagi batasnya. Seakan-akan semuanya itu dekat semuanya. Seperti tadi salah satu cirinya tadi adalah tidak ada jarak, adanya perubahan ruang dan waktu. Jadi kalau kita lihat sekarang jarak misalnya Indonesia dengan Amerika itu sudah tidak ada lagi jauh. Kenapa? Karena bisa ditempuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman saya, masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Salinum Esos yang akan melakukan percakapan pasca observasi bersama saya setelah tadi saya melakukan observasi di kelas Ibu Salinum Esos. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum Ibu Sali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi setelah kita melakukan observasi di kelas Ibu, tepatnya di kelas 12 IIS. Nah, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Baik Bu, jadi setelah kita melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian tadi udah proses observasi di kelas ya Bu ya, selama 2 jam pelajaran tadi, saya ingin tanya sama Ibu. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi, Bu? Baik Bu Larmi, tadi setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, ya, perasaan saya sangat senang dan lega. Walaupun di awal tadi mungkin agak grogi, tapi setelah berjalan beberapa menit, kayaknya mulai terasa nyantai dan senang gitu. Karena kegiatan pembelajaran tadi sudah berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu ya. Iya, mungkin groginya karena nggak terbiasa ada guru lain ya Bu ya. Biasa itu ya Bu ya, awalnya nervous ya. Lapang dan lega. Iya, sekarang udah lega ya Bu ya. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya juga ikut senang kalau Ibu udah merasa lega sekarang. Jadi yang mau saya tanyakan di sini Bu sekarang, kalau dari sudut pandang Ibu atau menurut Ibu, tadi performa Ibu pada saat kegiatan pembelajaran itu gimana? Kalau tadi performa saya tadi ya, sepertinya saya sudah melaksanakan semua yang sudah saya rancang ya. Apa yang saya rencanakan di rencana pembelajaran, mulai dari metode, modelnya, nah, kayaknya sudah hampir semua sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya atur. Gitu. Sudah sesuai ya Bu ya. Jadi menurut Ibu yang Ibu lakukan tadi pada saat mengajar, yang menjadi apa yang sudah langkah-langkah yang Ibu rancang sudah Ibu terapkan ya, sudah Ibu laksanakan. Kemudian Bu, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa memang sudah
semuanya itu sudah terlalui dengan baik dan langkah-langkahnya itu sudah diikuti sesuai dengan tahap-tahap yang sudah Ibu rancang. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi apa, Ibu? Seperti dari yang di namanya percakapan kita pra observasi, Ya. jadi pengembangan yang saya ini kan ada di pengetahuan. Jadi kalau untuk metode, model, dan juga indikator dari ketercapaian pengetahuan tadi itu Ya. sudah sesuai seperti yang saya inginkan gitu ya. Jadi pengembangan pengetahuannya itu sesuai dengan yang saya inginkan pencapaian. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan, berarti Ibu menganggap bahwa indikator ketercapaian pengembangan itu adalah adanya pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat ya Bu ya, sehingga tadi yang waktu kegiatan pembelajaran itu area pengembangan yang akan Ibu capai itu akhirnya terwujud gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu. Jadi tadi hasil dari penilaian Ibu atau performa Ibu tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Nah, tadi ada kesepakatan kita pada saat praobservasi bahwa nanti ketika kita akan melakukan observasi kelas, saya akan membantu Ibu untuk mengamatinya. Jadi di sini bolehkah saya menyampaikan apa yang sudah saya amati, Bu Sali? Oh boleh, silakan Bu Larmi. Iya, baik Bu ya. Jadi ini saya tadi sudah buat catatannya di sini. Jadi saya izin menyampaikan ya Bu ya. Jadi Bu, tadi waktu kegiatan pembelajaran di kelas yang saya amati adalah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai ya Bu dengan yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada percakapan praobservasi itu adalah siswa itu mampu mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri globalisasi dan menganalisis contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kehidupan masyarakat berdasarkan ciri-ciri globalisasi. Benar ya Bu? Kemudian area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi adalah pengetahuan ya Bu ya, pengetahuan yang terkait mencari informasi mengenai pengertian dan ciri-ciri globalisasi di pembelajaran tadi. Jadi Ibu tadi juga sudah menggunakan metode pembelajaran dan model pembelajaran itu ada diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian dia ada memakai yang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pastinya. Nah, sehingga siswa tersebut bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dan antusias. Jadi, saya sependapat dengan Ibu bahwa pemilihan metode dan model pembelajaran Ibu sudah sangat tepat, sehingga tadi yang saya lihat adalah dan saya amati siswa itu di kelas belajar dengan sangat antusias, sehingga pada akhir pembelajaran itu saya melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu tadi sudah tercapai. Jadi untuk area pengembangan pengetahuan, kalau di sini boleh saya bilang itu sudah terpenuhi ya Bu ya, jadi sudah tercapai gitu. Terima kasih Bu Larmi atas pengamatannya tadi ya. Saya juga sependapat juga tadi menurut. Iya, pendapat ya Bu ya. Jadi terlihat dari bagaimana siswa-siswi kita tadi antusias ya Bu ya dan aktif ya. Baik, tadi udah saya sampaikan mengenai pengamatan saya pada saat observasi. Nah, yang untuk selanjutnya ini Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu. Tadi kan kalau yang Ibu bilang kan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu adalah di pengetahuan. Nah, ini akan Ibu adakah area pengembangan yang Ibu ingin lanjutkan lagi atau ingin Ibu kembangkan lagi, atau apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tadi? Ya, walaupun ya sebenarnya tadi langkah-langkahnya sudah sesuai dengan rencana, tapi ya saya ingin ya mengembangkan lebih lanjut lagi mengenai area pengetahuan. Jadi saya lebih ingin mengembangkan lagi. Kenapa? Karena tadi ya ketika pembelajaran tadi itu ada sedikit kendalanya, yaitu di saat saya mengajar tadi. Jadi tadi masih ya ada mungkin beberapa siswa yang
masih belum bisa memberikan contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka berdasarkan ciri-ciri yang sudah dipaparkan. Jadi itu tadi yang kendala yang mungkin didapat. Jadi makanya saya ingin lebih mengembangkan lagi pengetahuan di area pengetahuan ini tadi. Berarti kalau boleh saya simpulkan, Ibu masih ingin pada area pengembangan pengetahuan, karena memang kalau secara garis besar atau sebagian besar itu siswa sudah bisa ya Bu ya, tapi ada beberapa yang dia belum bisa mengikuti yang ini tadi, yang metode yang Ibu gunakan ya Bu ya. Baik, berarti masih ada kendala ya berarti ya Bu ya. Kemudian karena tadi ada kendala, yaitu masih ada siswa yang belum bisa memberikan contoh globalisasi berdasarkan ciri-ciri yang sudah dipelajari. Karena adanya kendala ini, apa rencana tindakan Ibu yang selanjutnya untuk mengatasi kendala ini, Bu? Iya, baik Bu Armi. Jadi rencana saya untuk mengatasi kendala tersebut, nanti mungkin saya akan membuat semacam kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Jadi siswa tadi yang belum paham, itu saya membuat kelompok kecil. Jadi kemudian mereka diberi seperti tambahan penjelasan di materi ini. Seperti itu rencana. Jadi buat kelompok kecil dengan waktu yang mungkin tersendiri untuk memberikan tambahan penjelasan di materi. Baik. Berarti rencana tindak lanjut Ibu adalah dengan membuat kelompok kecil bagi siswa yang belum paham tadi ya Bu ya. Kemudian menambah, berarti memberikan penjelasan materi lagi ya Bu ya. Kemudian kalau memang ini yang akan Ibu laksanakan, ada nggak yang bisa membantu itu atau siapa yang bisa membantu, dan kapan pembentukan kelompok ini akan dilaksanakan Bu? Jadi rencana untuk penambahan penjelasan materi ini mungkin saya akan dibantu dengan siswa yang mungkin sudah paham. Jadi kalau saya menyebutkannya ini, sebenarnya metodenya ini adalah metode tutor sebaya. Gitu. Jadi di antara mereka saja ya yang siswa yang sudah paham bisa menjelaskan kepada siswa tadi yang belum paham. Nah mungkin ini nanti akan dilakukan ketika nanti di pertemuan yang berikutnya. Gitu. Rencana tindak lanjutnya. Baik. Jadi kalau saya mendengarkannya ini sangat luar biasa sekali ya rencana yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi kita sudah pakai metode dari guru ke siswa. Jadi kita yang selanjutnya adalah memakai dari siswa ke siswa atau yang disebut tutor sebaya, dan tentu saja tadi memakai kelompok yang kecil tadi ya Bu ya. Jadi saya pasti berharap ini terlaksana dengan baik, dan saya juga pasti akan menunggu kabar selanjutnya dari Ibu. Hasil observasi ini saya izin ya Bu ya, ini akan saya catat. Kemudian pada form supervisi akademik nanti saya minta tolong Ibu untuk ditandatangani ya Bu ya, setelah selesai saya catat ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya, sebagai penutup. Saya ingin tahu apa pendapat Ibu setelah adanya proses yang kita laksanakan hari ini Bu. Ya, dari pelaksanaan proses tadi ya, mulai dari observasi sampai kita pasca observasi. Jadi saya mendapatkan sebuah gambaran ya. Jadi apa yang rencana pembelajaran yang berikutnya nanti bisa saya rancang, mungkin bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi rencana pembelajaran berikutnya nanti mungkin bisa lebih teratur dengan baik langkah-langkahnya. Gitu. Tadi juga sudah dibuat ya, tapi mungkin dengan ini mungkin ya di gambaran berikutnya mungkin nanti ya medianya ya mungkin diinikan juga. Media ya Bu ya, iya jadi penambah media ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu dengan adanya proses yang sudah kita lakukan
yang tadi ada praobservasi, observasi, kemudian ini ada pasca observasi, Ibu semakin tahu apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, terutama untuk nanti mungkin merancang ke pembelajaran yang baru dan akan lebih mungkin mengoptimalkan media pembelajaran atau mencari yang lebih pas ya Bu ya pastinya. Jadi akhirnya nanti pembelajaran di kelas jadi lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu, semoga segala rencana baik Ibu terlaksana dengan baik dan saya selalu siap untuk nanti mencoba untuk mengawasi dan memberi pembalik lagi kepada Ibu yang selanjutnya. Jadi ini adalah akhir dari percakapan pasca observasi kita Bu. Pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih telah memberikan waktu untuk kita melakukan percakapan observasi. Kali ini istirahat kedua ya Bu ya. Jadi saya mempersilahkan Ibu untuk melanjutkan istirahatnya sebelum nanti masuk ke kelas kedua. Terima kasih Bu Rani atas diskusi kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian percakapan dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Salinum Esos yang sudah membantu saya untuk melakukan percakapan ini. Dan yang terakhir saya pasti menginginkan Bapak dan Ibu dan saya berdoa semoga apa yang kami lakukan, apa yang sudah kami tampilkan ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.